itu perkenalan, tapi dari kelompok 3 akan presentasikan mengenai materi editorial dari mata kuliah teknologi 1. Kami dari kelompok 3 beranggapan Bapak Rizal dari kelompok 2, yang kedua adalah Cuma Sama, dan yang ketiga adalah saya dari kelompok 1. Di sini kita mulai untuk mengenai editorial. Editorial adalah suatu teknologi interaktif yang digunakan oleh switch analis di mana sejumlah physical port atau device bisa mencampur logika dalam satu buah waktu. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar putar ataupun sambungan. Dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port itu akan tetap bekerja menggunakan jalur atau port yang lain. Ethernet dapat dikonfigurasikan dengan 2 hingga 8 aktivitas Ethernet, gigabyte Ethernet atau 10 gigabyte Ethernet port. Jadi, jika menggunakan 8 jalur port, bisa menghasilkan kecepatan 800 megabyte per second, 8 gigabyte per second, atau 80 gigabyte per second. Di sini terdapat operasi Ethernet agregasi tautan. Yang pertama, ada skenario di mana bandwidth atau redundancy akan perangkat lebih banyak dibutuhkan daripada apa yang dapat disediakan oleh satu tautan. Beberapa tautan dapat dihubungkan antar perangkat untuk meningkatkan bandwidth. Namun, spanning tree protocol atau STP yang diaktifkan pada perangkat yang kedua, seperti switch Cisco secara default akan memblokir redundant untuk mencegah switching. Yang kedua, diperlukan teknologi agregasi tautan antar perangkat tidak diblokir oleh STP. Teknologi itu dikenal sebagai Etherchannel. Etherchannel adalah teknologi agregasi yang mengelompokkan beberapa internet fisik menjadi satu logis. Ini digunakan untuk memberikan toleransi kesalahan, pembagian beban, peningkatan bandwidth, dan redundancy antara switch lintas dan server. Yang terakhir, teknologi Etherchannel memungkinkan untuk menggabungkan jumlah divisi antar switch untuk meningkatkan kecepatan komunikasi switch to switch secara keseluruhan. Selanjutnya ada operasi Etherchannel protokol negosiasi otomatis. Etherchannel dapat dibentuk melalui negosiasi menggunakan salah satu dari dua protokol, Port Aggregation Protocol atau PAGP, atau Link Aggregation Control Protocol atau ISCP. Protokol ini memungkinkan port dengan karakteristik serupa untuk membentuk saluran melalui negosiasi dinamis dengan switch yang disebelahan. Selanjutnya ada operasi Etherchannel atau operasi PAGP. PAGP membantu membuat link Etherchannel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing sisi dan memastikan bahwa link tersebut kompatibel sehingga link Etherchannel dapat diaktifkan dan dibuka. Model untuk PAGP sebagai berikut. Yang pertama ada aktif, yang kedua ada PAGP tingkat, dan yang terakhir ada PAGP otomatis. Untuk pengertiannya sendiri, yang aktif, mode ini memaksa antarmuka untuk menjalankan PAGP. Antarmuka yang dikonfigurasikan dalam mode aktif tidak terdengar pakai PAGP. Yang kedua, PAGP tingkat. Mode PAGP ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi aktif di mana tanpa memulai negosiasi lain dengan mengirimkan paket PAGP. Yang terakhir ada PAGP otomatis. PAGP otomatis ini menempatkan antarmuka dalam keadaan negosiasi pasif yang dimana antarmuka merespons paket PAGP yang diterimanya, namun tidak memulai negosiasi PAGP. Yang selanjutnya ada keuntungan dari Etherchannel. Yang pertama, ada sebagian besar tugas konfigurasi Etherchannel dan diberikan pada masing-masing port sehingga memastikan konsistensi konfigurasi di seluruh tim. Yang kedua, Etherchannel bergantung pada port switch yang ada. Tidak perlu mengupgrade link ke koneksi yang lebih cepat dan mahal untuk mendapatkan bandwidth yang lebih banyak. Yang ketiga, penyeimbang beban terjadi antara link yang merupakan bagian dari Etherchannel yang sama. Yang keempat, Etherchannel menyediakan redundansi karena keseluruhan link dilihat sebagai satu koneksi logis. Selain itu,
hilangnya satu fisik dalam saluran tidak menyebabkan penurunan topologi. Selanjutnya ada kekurangan dari ether channel. Keterbatasan ether channel adalah bahwa semua port fisik pada kelompok aplikasi harus berada pada switch yang sama, kecuali dalam kasus switch stuck, di mana mereka dapat berada pada switch yang berbeda pada stuck. Alpha SF elektrokopol menghilangkan keterbatasan ini dengan membiarkan port fisik untuk dibagi antara dua switch dalam konfigurasi segitiga atau 4 atau lebih switch dalam konfigurasi mesh. Sistem switching virtual Cisco memungkinkan penciptaan ether channel multi-cases atau MIC yang mirip dengan protokol DFLI, memungkinkan port yang akan dihubungkan terhadap chassis fisik yang berbeda yang membentuk entitas tanpa virtual internet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk selanjutnya operasi ether channel saluran ether. Yang pertama, teknologi ether channel awalnya dikembangkan oleh Cisco sebagai teknik switch to switch LAN yang mengelompokkan beberapa port fast Ethernet atau gigabit Ethernet ke dalam satu saluran logis. Yang kedua, ketika ether channel dikonfigurasi, antarmuka virtual yang dihasilkan disebut saluran port. Antarmuka fisik digabungkan menjadi antarmuka saluran port, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di samping. Selanjutnya operasi LACP. LACP adalah bagian dari spesifikasi IEEE 802.3 AD yang memungkinkan beberapa port fisik digabungkan untuk membentuk satu saluran logis. LACP memungkinkan switch untuk menegosiasi bundle otomatis dengan mengirimkan paket LACP ke switch lainnya. Ia melakukan fungsi yang mirip dengan PAGP dengan Cisco Ether Channel karena LACP adalah standar IEEE. LACP dapat digunakan untuk memfasilitasi Ether Channel di lingkungan multi-vendor. Pada perangkat Cisco, kedua protokol tersebut didukung. LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PAGP. LACP membantu membuat link Ether Channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing sisi dan memastikan bahwa keduanya kompatibel sehingga link Ether Channel dapat diaktifkan saat diperlukan. Selanjutnya, operasi LACP. LACP memberikan manfaat negosiasi yang sama seperti PAGP. LACP membantu membuat link Ether Channel dengan mendeteksi konfigurasi masing-masing sisi dan memastikan bahwa keduanya kompatibel sehingga link Ether Channel dapat diaktifkan saat diperlukan. Mode untuk LACP adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktif. Mode ini memastikan antarmuka dan menyalurkan tanpa LACP. Antarmuka yang dikonfigurasi dalam mode aktif tidak bertukar paket LACP. Yang kedua, LACP aktif. Mode LACP ini menempatkan port dalam keadaan negosiasi aktif. Dalam keadaan ini, port melalui negosiasi dalam port lain dengan mengirimkan paket LACP. Yang ketiga, LACP pasif. Mode LACP ini menempatkan pelabuhan dalam keadaan negosiasi pasif. Di negara bagian ini, port merespon paket LACP yang diterimanya, tapi tidak melalui negosiasi paket LACP. Untuk komponen Ether Channel, yang pertama, Ether Channel bekerja atas link yang didefinisikan oleh standar IEEE 802.3
3, termasuk semua substandar. Semua link dalam Etherchannel tunggal harus memiliki kecepatan yang sama. Yang kedua, compatible hardware. Seluruh basis dari Cisco Catalyst switch serta Cisco Etherchannel yang berbasis software iOS router. Konfigurasi Etherchannel antara switch dan komputer akan memerlukan kartu antarmuka jaringan khusus NIC. Yang ketiga, configuration. Setelah Etherchannel harus dikonfigurasi menggunakan Cisco iOS pada switch ke router dan menggunakan driver khusus saat menghubungkan ke server. Ada 2 cara utama untuk mengatur sebuah Etherchannel. Yang pertama adalah secara manual memberikan perintah pada setiap port perangkat yang merupakan bagian dari Etherchannel tersebut. Hal ini harus melakukan untuk port yang sesuai di kedua sisi Etherchannel tersebut. Cara kedua adalah menghubungkan Cisco Port Aggregation Protocol (PAGP) untuk agregasi otomatis ke port Ethernet. Untuk selanjutnya ada
hasilnya tetap terkirim karena dari konfigurasi ini dari kata ini saya itu menghubungkan semua jalur menjadi satu untuk nantinya menjaga jalan aktif atau terputus bisa mengingat apa itu ya mungkin saya bisa jawab ya untuk pertanyaan tersebut ketika apa itu channel secara teoritis channel adalah teknologi memungkinkan penggabungan beberapa koneksi fisik atomnya menjadi satu jaringan logis. Jadi meningkatkan waktu dan keadaan channel. Jadi itu seperti tadi channel itu seperti pertanyaan saya pertama. Channel itu menghubungkan semua device menjadi satu dan memperbaiki koneksi yang tidak terhubung. Jadi biar kita benar bisa menyambungkan antara bisa satu dengan bisa lainnya jika ada salah satu yang putus. Izin mau nanya, apa manfaat utama dari penggunaan Ether channel? Itu saya jadi manfaatnya jika ada satu yang terkendala atau terputus itu tetap bisa lain untuk menghentikan yang kira-kira di device yang sudah switch. Ya mungkin saya masih berpikir untuk di dalam channel kan dengan frekuensi itu bedanya apa sih antara channel dan frekuensi? Izin menjawab, untuk perbedaannya yang Ether channel adalah teknologi yang memandukan beberapa koneksi fisik menjadi satu saluran logis. Sementara load balancing adalah proses mendistribusikan lalu lintas secara merata melalui beberapa jalur. Mungkin sisihkan jawaban dari bersama hari ini di sidang dulu dapat beberapa pertanyaan nanti bisa di kolom komentar atau bisa PC secara langsung ya. Ya terima kasih telah menonton presentasi kami. Apabila terjadi kekurangan dari kelompok 3, mohon maaf. Apabila ada yang berbeda,